Halo, perkenalkan nama lengkap saya Hildegardis Jolanaria dengan NRP 220322411, kelas reguler 1. Saya menempuh pendidikan D3 Reka Medis di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Pada kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi yang dibimbing oleh Pak Henry Didiarto. Pada kali ini saya akan mempresentasikan anatomi sistem digestif atau sistem pencernaan. Pada anatomi sistem pencernaan terdapat 10 organ atau 10 bagian yang terdiri dari mulut, tenggorokan atau faring, esofagus, lambung, hati, empedu, pankreas, usus halus, usus besar, rektum dan anus. Mulut merupakan awal dari saluran sistem pencernaan makanan, di mana mulut menerima dan melumatkan serta mencerna makanan yang masuk sebelum akhir benar-benar dicerna oleh lambung. Fungsi utama mulut ialah sebagai tempat masuknya makanan serta udara. Berikutnya ada tenggorokan atau faring dan kerongkongan atau esofagus. Tenggorokan atau faring merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Faring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot esofagus. Tabung ini memiliki panjang sekitar 25 cm. Di bagian esofagus terdapat katup epiglotis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar kamu tidak tersedak. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan atau kim oleh otot polos. Ada 3 bagian lambung yang penting, bagian atas kardia, bagian tengah fundus, dan bagian bawah pelurus. Di bagian lambung juga terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin, enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton, dan proteasa. Renin, enzim untuk menggumpalkan protein susu atau kasein, lalu dicerna oleh pepsin. Asam klorida atau HCl, asam yang berfungsi untuk membunuh pepsinogen menjadi pepsin. Lipase gastrik, enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Berikut usus halus. Usus halus merupakan sistem pencernaan manusia terpanjang dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Penyerapan nutrisi paling banyak terjadi pada saluran pencernaan ini. Usus halus terdiri dari 3 bagian penting yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam pencernaan makanan. Duodenum atau usus 12 jari. Usus 12 jari adalah bagian usus setelah lambung. Fungsinya untuk menyalurkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi. Terdapat 2 muara saluran, yaitu getah pankreas dan kantong empedu. Enzim yang disekresikan oleh getah usus halus merupakan enzim enteroksinase, disakrase, dan lipase. Jejunum atau usus kosong. Permukaan usus kosong terdapat jonton-jonton usus yang disebut villi. Fungsi utama villi adalah memperluas permukaan usus untuk penyerapan makanan. Hampir 90% penyerapan nutrisi terjadi di bagian usus halus ini, dan selanjutnya diedarkan ke dalam aliran darah dan limpa. Ileum atau usus penyerapan, bagian akhir pada saluran pencernaan usus halus. Nutrisi seperti vitamin B12, garam empedu, air, dan elektrolit yang belum diserap oleh jejunum akan diserap oleh bagian usus halus ileum. Seperti jejunum, usus ileum juga memiliki villi. Gerakan kontraksi peristaltik pada usus halus mendorong makanan dari satu bagian ke bagian lain. Sisa kiri yang berupa limba diteruskan ke sistem pencernaan manusia berikutnya, yaitu usus besar. Usus besar
dari sisa-sisa pencernaan makanan dan air diserap di usus besar, lalu disimpan sebagai feses sebagai eliminasi. Usus besar terdapat sebuah sekum, kolon, rektum, dan kanalis anal. Fungsi utama usus besar adalah membusukkan sisa makanan atau limbah oleh bakteri Escherichia coli agar lebih mudah untuk dikeluarkan. Di bagian kolon ini juga terjadi penyerapan air dan vitamin K. Setelah itu, zat makanan yang sudah dicerna akan disimpan di rektum dan dieliminasikan melalui kanalis anal ke anus dengan gerakan peristaltik. Berikutnya rektum. Rektum atau dubur adalah ruangan sekitar 20 cm yang menyambungkan usus besar ke anus. Menerima kotoran atau feses dari usus besar adalah tugas utama dari dubur. Saat gas atau feses masuk ke dalam dubur, maka akan ada sensor yang dikirimkan ke otak. Kemudian otak akan mengeluarkan atau menahan kotoran yang ada di dubur. Dalam proses buang air besar, sphincter atau otot akan merefleks dan rektum berkontraksi sehingga feses akan keluar lewat anus. Berikut anus. Anus adalah pemberhentian terakhir dari proses pencernaan sebelum akhirnya makanan yang sudah berubah menjadi kotoran atau feses keluar dari tubuh. Anus terdiri dari otot dasar punggung dan dua sphincter atau otot internal dan eksternal. Lapisan atas anus bertugas untuk mendeteksi isi dubur. Lapisan ini akan mengetahui bentuk atau konsistensi dari feses, entah itu cairan, solid, atau hanya gas. Berikutnya ada organ tambahan, yaitu yang pertama gigi. Iris jenis gigi. Gigi seri adalah 8 gigi depan mulut Anda atau 4 di atas dan 4 di bawah. Gigi seri bekerja untuk menggigit atau memotong, merobek, dan menahan makanan. Gigi seri biasanya merupakan gigi pertama yang muncul sekitar 6 bulan usia bayi. Gigi taring adalah gigi yang berada di kedua sisi gigi seri, merupakan gigi yang paling tajam dan digunakan untuk merobek makanan. Gigi taring muncul antara usia 16-20 bulan dengan gigi taring berada di tepat di atas dan di bawah. Namun pada gigi permanen urutannya berbalik. Gigi taring baru akan berganti di sekitar usia 9 tahun. Berikut ada premolar. Digunakan untuk mengunyah dan menggiling makanan. Orang dewasa memiliki 8 premolar di setiap sisi mulut, 4 di rahang atas dan 4 di rahang bawah. Premolar pertama muncul sekitar usia 10 tahun, dengan premolar kedua muncul sekitar setahun kemudian. Premolar terletak di antara gigi taring dan gigi geraham. Premolar dan molar memiliki serangkaian elevasi atau titik atau puncak yang dapat digunakan untuk memecah partikel makanan. Setiap gigi premolar umumnya memiliki 2 katup yang digunakan untuk menghancurkan makanan. Berikut ada gigi geraham. Gigi geraham juga digunakan untuk mengunyah dan mengunyah makanan. Gigi geraham merupakan gigi pili yang berada di bagian belakang mulut. Gigi ini muncul antara usia 12-28 bulan dan digantikan oleh premolar pertama dan kedua 4 atas dan 4 bawah. Jumlah gigi geraham adalah 8. Berikut ada gigi geraham bungsu, merupakan gigi yang paling akhir muncul, terletak di paling belakang gigi geraham. Biasanya gigi bungsu ini belum akan muncul hingga menginjak usia 18-20 tahun. Namun pada beberapa orang gigi ini mungkin tidak akan tumbuh sama sekali.
sebebas bagian ujung dan tepi lidah. Berikut kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan air liur. Kelenjar ini memiliki peran untuk melumasi mulut agar tidak kering, membantu menelan, melindungi gigi dan bakteri, dan juga membantu pencernaan makanan. Kelenjar ludah utama terdiri dari 3 pasang, yaitu kelenjar parotis atau di antara pangkal rahang dan telinga, sublingual atau di dasar mulut dan bawah lidah, dan submandibular atau di bawah lekuk rahang. Selain ketiga pasang kelenjar ludah utama, terdapat juga kelenjar liur kecil yang terbesar di bibir, lapisan dalam pipi, hidung, rongga, sinus, dan tenggorokan. Kelenjar minor ini berukuran sangat kecil sehingga hanya dapat terlihat dengan mikroskop. Pankreas merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan. Adalah kelenjar yang mengeluarkan produknya melalui suatu saluran menuju ke permukaan tubuh atau jaringan lain di dalam tubuh. Contoh adalah kelenjar air liur, kelenjar keringat, dan kelenjar saluran cerna. Fungsi endokrin. Endokrin adalah kelenjar yang menyalurkan produknya ke dalam peredaran darah. Fungsi kelenjar endokrin pada pankreas adalah mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Kedua hormon ini berperan dalam mengatur dan kadar glukosa atau gula dalam darah. Berikutnya hati. Hati yaitu organ yang terbesar dan terletak di sebelah kanan atas rongga perut di bawah diafragma, di kedua sisi kuadran atas, dan sebagian besar terdapat pada sebelah kanan. Beratnya 1.500 gram atau 2,5% dari berat badan orang dewasa normal. Pada kondisi hidup berwarna merah tua karena kaya akan persediaan darah. Hati terbagi menjadi lobus kiri dan lobus kanan yang dipisahkan oleh ligamentum falciforme. Lobus kanan hati lebih besar dari lobus kirinya dan mempunyai 3 bagian utama, yaitu lobus kanan atas, lobus caudatus, dan lobus quadratus. Hati merupakan kelenjar terbesar di tubuh, beratnya 1-2,3 kg. Hati berada di bagian atas rongga abdomen yang menempati bagian terbesar region hipokondriak di bawah diafragma. Setiap lobus tersusun dari lobulus yang berbentuk polihedral atau segi banyak. Fungsi hati lainnya adalah membersihkan darah dari senyawa berbahaya seperti yang berasal dari obat-obatan, alkohol, hingga racun. Terima kasih.